Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Sori Satri, wa Yasiri Amri, wa halul data milisani afqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, sore hari ini kita bisa ketemu lagi di Talkshow Fala Finansial. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga teman-teman juga bisa join di talkshow kita pada sore hari ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, role model kita bersama. Semoga nantinya kita bisa berkumpul dengan beliau dan para sahabat di surganya kelak, insya Allah, amin. Baik, teman-teman, selamat datang di Talkshow Fala Finansial. Untuk teman-teman yang baru pertama kali join, ini adalah salah satu agenda rutin dari Fala Finansial. Fala Finansial sendiri adalah lembaga edukasi dan literasi keuangan Islam dengan perspektif Islam. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali join, silahkan follow di Instagram kita @falafinansial. Nah, alhamdulillah sore hari ini kita akan membahas, insya Allah sore hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, teman-teman, terkait dengan membangun bisnis sejak muda. Gimana caranya dan bagaimana kita bisa belajar dari Rasulullah dan para sahabat terkait membangun bisnis gitu. Nah, alhamdulillah bersama kita sudah bergabung dua narasumber. Yang pertama ada Mas Muhammad Rizky Rizaldi. Beliau adalah owner dari The Uncle di Ice Cream. Juga merupakan dosen di Universitas Gunadarma dan lulusan dari Durham University di Inggris. Lalu narasumber kita yang kedua adalah Ustadz Thorik Aziz. Beliau adalah alumni dari Al-Azhar Mesir dan merupakan pemret dari Perantara Nasional. Baik, saya akan sapa dulu kedua narasumber kita. Assalamualaikum Mas Rizaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisa. Apa kabar Mas Rizky? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dr. Lisa gimana nih, Dr. Lisa nih? Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Rizky, Mas Rizaldi sudah berkenan untuk sharing ilmu dan pengalamannya sore hari ini kepada kita semua di sini. Insya Allah, insya Allah. Baik, saya akan sapa narasumber kita yang kedua. Assalamualaikum Ustaz Thorik. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Ahlan. Alhamdulillah. Sehatin wal afiyah bi khairin. So far so good. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz sudah berkenan untuk bergabung kembali ya Ustaz ya. Ini kali kedua ya Ustaz Thorik menjadi narasumber di Fala Financial Talkshow. Baik, kita dari Mas Rizaldi dan juga Ustaz ada slide yang ingin disampaikan ya? Ya. Sedikit aja ada. Siap. Baik, saya akan berikan kesempatan kepada Mas Rizky dulu, nanti baru ke Ustadz Thorik gitu untuk pemaparan materinya. Nanti teman-teman setelah pemaparan materinya kita akan Q&A ya. Jadi silakan teman-teman yang ada pertanyaan boleh drop di chat box atau nanti boleh juga raise hand setelah sesi materi. Saya persilahkan dulu kepada Mas Rizaldi, sudah jadi host, bisa share screen. Oke, baik. Muncul slide saya ya, Mbak Lisa? Iya. Oke, alhamdulillah. Saya sebentar aja ya, jadi saya juga nyiapin slide-nya nggak serius-serius amat ini ya, karena formatnya kan talk show ya. Jadi di antara, saya diminta sama Mbak Lisa untuk menceritakan bagaimana cerita saya dulu mendirikan Uncle di Ice Cream ya, tahun 2017 gitu. Jadi saya dengar ini ya, sebentar saya tutupin dulu. Saya dengar obrolan ini di antara para pengusaha ya, di antara para pebisnis gitu. Kalau mau kaya, kata mereka, dulu itu adalah mengikuti pemerintah. Jadi mengikuti alokasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kamu jadi petani misalnya, kamu jadi guru itu mengikuti pemerintah. Tren berubah, pemerintah sudah tidak lagi seotoritatif dulu, kemudian trennya menjadi follow your parents. Jadi kalau mau berhasil, ya ikutin orang tua. Kalau orang tuanya dokter, ya anaknya dokter. Orang tuanya guru, anaknya guru. Kan begitu juga ya di masyarakat kita, katakanlah 50 tahun yang lalu itu masih begitu. Kemudian trennya berubah lagi menjadi following the money. Trennya berubah lagi menjadi following the money, bukan mengikuti orang tua, tapi mengikuti di mana uang itu ada. Bahkan meninggalkan orang tua, jadi merantau misalnya ya. 30 tahun yang lalu trennya begitu, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan orang tua, ada uang di Jakarta, mereka ke Jakarta.
Kemudian 20-15 tahun yang lalu trennya berubah lagi menjadi following your passion. Ya, kalau mau berhasil, mau kaya, caranya adalah mengikuti passion kita. Nah, tapi ternyata sekitar 10 tahunan yang lalu itu mulai dibantah juga mengikuti passion ini gitu. Karena misalnya di Amerika Serikat orang-orang anak-anak yang memilih studi musik ya itu hanya 1% yang terserap di industri musik gitu. Mereka passionnya musik, mereka kuliah musik ya, sekolahnya musik, tapi ternyata dari 100% lulusan hanya 1% yang diserap oleh industri. Berarti passion saja tidak cukup. Nah, yang paling terakhir, yang paling mutakhir adalah following the opportunity, ya, following the opportunity. Jadi ini saya ingat juga ya, dulu ada mentor saya bilang begini, kata beliau, kamu tahu nggak salah satu orang terkaya di Bogor, saya dari Bogor ya, salah satu orang terkaya di Bogor, bisnisnya adalah mobil, menyewakan mobil untuk sedot tinja, ya, menyewakan mobil untuk sedot tinja. Dan itu kan nggak mungkin passion, kan, nggak mungkin seseorang passionnya berurusan nyedot tinja gitu kan. Nah berarti yang dia ikutin bukan passion, tapi yang dia ikuti adalah opportunity. Dia melihat peluang di situ. Oke. Nah, tadi Mbak Lisa menyampaikan bahwa saya lulusan Durham University dari Inggris. Jadi ketika saya kuliah tahun 2016, saya ada waktu, ada libur 1-2 hari, saya main ke Skotlandia, ke utaranya Inggris ya. Itu sudah winter ya. Walaupun pada saat itu nggak terlalu, ini bukan gambar saya, ini ilustrasi saja, tapi kurang lebih sangat merefleksikan apa yang saya rasakan. Jadi tahun 2016, ketika saya main ke Skotlandia, UK bagian utara yang sangat dingin itu, yang saya heran adalah toko ice cream itu tetap ramai. Ya, toko ice cream itu ramai, itu aneh sekali. Ya, itu aneh sekali buat saya. Kemudian saya berpikir, wah, di Inggris yang segini dinginnya, toko ice cream ramai. Apa jadinya kalau saya buka di Jakarta? Apa jadinya kalau saya buka di Planet Bekasi, misal saya buka di Depok begitu? Ini pasti jadi peluang yang luar biasa, ya. Jadi walaupun jujur saja ketika pulang dari Inggris dan memang ada niat untuk mendirikan bisnis, saya punya beberapa alternatif ya, membuka restoran Sunda, misalnya di Kalimantan, di Sumatera, atau membuat toko pabrik kue bolu, misalnya bolu talas itu saya suka sekali dan saya rasa bisa dijual ke berbagai daerah. Jadi ada beberapa opsi. Hanya saja yang opsinya akhirnya jatuh ke keputusan untuk membuka kedai es krim. Ya. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya melakukan research. Ya, saya melakukan research. Saya melakukan di mana beli bahan bakunya, berapa pricingnya, gitu kan? Bagaimana menjualnya, di mana menjualnya, itu saya coba lakukan riset tersebut. Maka lahirlah toko Uncle D Ice Cream pertama yang bertempat di Sawangan, ya, di Depok, di Sawangan. Ini toko kecil sekali, hanya 2x3 meter, tidak sampai juga 3 meter, seingat saya, 2x2,5 meter kalau tidak salah. Sewa tokonya juga hanya 8 juta setahun, murah sekali gitu ya. Nah, pulang dari Inggris, saya melakukan ini dan cukup mendapat cemoohan sebenarnya. Ya, cukup mendapat ketawa, orang-orang banyak yang ketawa gitu ya. Rizal di sekolah jauh-jauh ke Inggris, pulang-pulang jadi tukang es krim katanya begitu. Itu saya dapatkan ya pandangan seperti itu. Nah, saya 3 bulan pertama itu saya jalani sendiri toko ini karena saya betul-betul mau immersion, saya mau menjadi bagian dari bisnis ini, menjadi bagian inti dari bisnis ini. Saya mau merasakan bagaimana melayani pelanggan, membeli bahan baku, belanja, menyiapkan bahan baku dan sebagainya. Itu saya rasakan sendiri sambil saya bikin SOP, saya bikin sistem. Jadi selama 3 bulan saya menjalankan, mengoperasionalkan toko ini sendiri sambil ketika tidak ada pelanggan itu saya ngetik, saya bikin SOP, saya bikin KPI, pokoknya saya bikin sistem, ya, gitu. Nah, alhamdulillah setelah hampir 4 tahun, kurang lebih ya, 4 tahunan, toko bisnis Uncle D Ice Cream berdiri. Sekarang sudah ada 32 cabang di Indonesia. Sebelum pandemi itu bahkan hampir 50 cabang sebelum pandemi. Kemudian pandemi menghantam, kemudian toko-toko saya cukup rontok pada saat itu, katakanlah 40% ya, karena salah satu strategi
penjualan kami adalah mendekati pelanggan pelajar. Jadi banyak toko-toko kami yang kami buka di dekat sekolahan, di dekat universitas, dan kita tahu universitas dan sekolahan selama pandemi kemarin tutup. Jadi toko-tokonya cukup banyak yang tutup. Jadi sempat drop sampai sekitar 20-an, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ekspansi lagi, sudah mulai banyak membuka cabang baru lagi. Sekarang ada 32 cabang. Nah, ini toko terbarunya ya, penampilan toko terbaru gitu ya. Jadi hal utama mungkin nanti akan dijelaskan sama Ustadz Thorik ya, apa yang menjadi motivasi utama saya untuk bisnis. Sebenarnya buat saya yang paling menggiurkan adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa pedagang yang jujur, ya, pedagang ini proksi dari pengusaha. Jadi bisnis apa aja gitu ya, dalam di zaman Nabi disebut pedagang gitu ya, diproksikan dengan pedagang. Pedagang yang jujur itu nanti di surga akan bersama para sidikin, para syuhada, para nabi. Itu buat saya menggiurkan sekali ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang homo islamikus ya, sebagai homo islamikus, saya sangat terinspirasi, sangat termotivasi dengan hadis Nabi SAW tersebut gitu ya, bahwa menjadi pedagang itu nanti akan sejajar dengan para nabi. Itu luar biasa. Ada 3 privilege ya, ada 3 privilege yang biasanya membuat seseorang itu bisa membangun bisnis ya. Ada 3. Yang pertama, punya orang tua yang bisa nyontohin gitu ya. Dalam arti orang tuanya pebisnis juga gitu. Atau punya orang tua yang bisa modalin. Mungkin orang tuanya nggak bisa nyontohin, misalnya orang tuanya PNS, bekerja di BUMN, tapi punya cukup tabungan untuk modalin anaknya bisnis gitu. Dan privilege yang ketiga adalah punya orang tua yang bisa nyekolahin. Jadi teman-teman sekalian di sini yang sekolah sampai perguruan tinggi ya, sampai universitas, itu adalah sebuah privilege gitu, untuk sebagai modal dasar untuk kita bisa membangun bisnis gitu. Nah, bagaimana membangun model bisnis dari awal gitu ya? Ada satu model ini yang dirancang oleh ilmuwan dari Jerman kalau tidak salah, yaitu Business Canvas Model. Nah, ini bisa, saya nggak akan ngejelasinnya karena terlalu panjang, tapi teman-teman bisa search nanti, cari aja Business Canvas Model. Nah, ini adalah aspek-aspek yang harus dirancang oleh teman-teman. Saya mau jelasin satu aja. Di tengah ini ada value proposition. Value proposition. Jadi bukan produk di sini. Yang dijual itu bukan produk, tapi value proposition ya, nilai. Semisalnya es krim yang saya jual itu, saya nggak jualan es krim. Bahkan ya tadi saya bilang jualan es krim itu karena opportunity bukan passion. Karena basically saya nggak terlalu suka es krim. Mungkin kalian akan kaget dengarnya ya. Orang jualan es krim tapi tidak terlalu suka es krim. Saya tidak terlalu suka es krim karena saya punya lacto intolerance, perut saya nggak bisa kena sesuatu yang berbahan dasar susu, sedangkan es krim saya bahan utamanya adalah susu, gitu ya. Jadi bukan passion saya, tapi ada opportunity di situ. Nah, ada value proposition di sini, jadi bukan hanya produk, tapi value proposition. Apa yang sebenarnya kita jual, bukan es krim. Yang saya jual adalah kebahagiaan, misalnya, ya happiness, gitu. Sehingga itu semua menjadi nilai dari semua bisnis saya, dari desainnya, warnanya, gitu kan, pelayanannya, sistemnya, itu semuanya berdasarkan kepada happiness yang mau saya jual kepada pelanggan itu tadi. Nah, tapi kalau saya ditanya apa yang harus disiapkan dalam memulai sebuah bisnis, ada 5 ini yang harus kita rancang dari awal. Produknya, ya, brandnya, ini menurut saya penting sekali. Kalian bisa jual apa aja, yang nggak penting pun bisa dijual kalau brandnya bagus. Keripik yang sebenarnya rasanya biasa aja, tapi kalau dikemas dengan bagus, punya logo yang bagus gitu ya, itu akan mengubah nilai ya, mengubah nilai dari produk kita. Jadi produk, yang kedua brand, harus belajar desain ya. Sekarang tidak sulit untuk belajar desain ya, ada Canva dan sebagainya, itu mudah sekali. Tidak harus ngerti AI, tidak harus ngerti Corel Draw. Sekarang banyak software-software yang mudah untuk dipelajari. Yang ketiga adalah sistem. Ya, dulu mahasiswi saya nanya ke saya, Pak, saya punya bisnis, tapi kalau saya lagi kuliah, bisnis saya nggak bisa jalan. Kemudian saya bilang, kamu itu bukan bisnis, itu namanya dagang. Kalau bisnis itu sistem. Kamu tinggal, kamu tidur, kamu jalan-jalan, kamu baca buku, kamu sholat, bisnismu tetap jalan. Itu namanya bisnis. Jadi bisnis itu sistem. Ya, dia harus bisa berjalan sendiri tanpa kita. Walaupun tentu di awal-awal seperti saya bilang tadi, saya terlibat langsung dulu, menjalankan sendiri sampai akhirnya sistemnya jadi dan bisa didelegasikan. Yang keempat, nanti setelah punya sistem adalah punya people.
Ya, kita harus punya orang-orang kepercayaan di sekeliling kita yang mau kita training, bisa kita training dan menjadi orang-orang kepercayaan kita untuk menjalankan bisnis. Itu aspek yang keempat dalam menjalankan bisnis. Yang kelima adalah capital, ya, tentu modal. Dari mana saya dulu mendapatkan modal dalam menjalankan bisnis? Saya dulu mendapatkannya dari nabung, ya. Jadi teman-teman yang mau menjalankan bisnis, dari mana ya modalnya? Silahkan bekerja dulu, bekerja 1 tahun, 2 tahun, kumpulkan modal, kemudian mendirikan bisnis. Ya, kalau saya waktu itu kumpulan dari nabung saya kerja, nabung saya sekolah, dapat beasiswa, kemudian juga saya mengajukan beberapa persen dari modal itu dari BMT, Baitul Mal wa Tamwil, dari koperasi syariah, ya. Jadi dengan akad mudharabah pada saat itu. Itu 5 aspek yang harus disiapkan dari bisnis. Segitu dulu dari saya, Dr. Lisa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini inspiring sekali ya, materi pembuka dari Mas Rizaldi. Nah, sebelum nanti kita tanya-tanya lebih lanjut ke Mas Rizaldi, kita dengarkan dulu pemaparan dari Ustadz Thorik. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Lisa, Mas Rizky Rizaldi, Muhammad Rizky Rizaldi, ahlan wa sahlan, kullukum bi khair, alhamdulillah. Ini saya share screen nggih, ya. Oke, sudah bisa Coba nggih. Ya, di sini saya punya sedikit coretan tangan yang saya buat sebelum asar tadi nggih. Jadi berdagang adalah amanah agama. Sebenarnya ketika judul ini sangat menarik sekali, ya, merintis bisnis sejak muda. Ya, anak-anak muda sehingga diseru untuk tidak malu-malu untuk melakukan jual beli, transaksi jual beli atau dagang dodolan lah, kalau istilah orang Jawanya ora isin dodolan itu. Jadi berdagang adalah amanah agama. At-tijaratu amanatuddin. Berdagang adalah amanah agama. Ya. Saya ada mukadimah sedikit yang tadi disebutkan oleh Mas Rizky tadi juga menyebut salah satu hadis Nabi, ya. Jadi ajaran Islam itu secara tegas telah menghalalkan aktivitas jual beli, ya, perdagangan dan juga mengharamkan riba. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang pedagang yang jujur. Jadi ketika ditanya apa profesi Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah berprofesi sebagai pedagang. Walaupun toh dalam perkembangannya nanti Nabi SAW juga tanda kutip menjadi Amirul Mukminin. Ya. Jadi Nabi tidak hanya seorang tajir, tapi juga seorang Amirul Mukminin. Tapi Nabi juga menjadi Qaidul Juyush. Nabi juga menjadi pemimpin militer, pemimpin para tentara-tentara. Jadi Nabi ini memang basyarun lakal basyar, manusia yang tidak semisal kita. Artinya ada dalam pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanggung jawab yang ada pada pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperoleh penghasilan yang baik yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama kita. Berbagai jenis pekerjaan, ya, berbagai jenis pekerjaan asalkan halal tentu menjadi pilihan untuk seseorang agar bisa bertahan hidup, ya, agar tidak muta'adilin, dia tidak menjadi pengangguran, ya, agar dia tidak bergantung kepada orang lain, ya. Mencari pekerjaan apa saja yang penting halal itu boleh. Namun penulis saya rasa kalau sepertinya tidak lengkap kalau kita belum berdagang atau istilahnya berbisnis atau jual belilah, ya. Di sini ada hadis riwayat Bazzar, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ayyul kasab atyab, ya. Ya Rasulullah, amalan apa, pekerjaan apa yang paling baik? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amalu al-rajul biyadih wa kullu bai'in mabrur. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan amal seseorang yang dikerjakan dengan tangannya sendiri, gitu. Ya. Kemudian wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang diberkati. Nah ini. Wa qalal ulama, ini ada keterangan wa qalal ulama, para ulama menegaskan atau memberikan syarah, penjelasan al bai'ul mabruru ma laisa fihi ghish
wala khida. Yang disebut B atau jual beli yang diberkati itu adalah jual beli yang tidak mengandung ghish maupun khida. Ghish itu curang, khida itu tipu-tipu ya. Jadi kalau jual belinya atas dasar prinsip suka sama suka, prinsip keterbukaan, prinsip apa istilahnya khida itu ya tidak ada saling tipu-tipuan, ya artinya jujur. Wala yukhalifu syart, dan tidak menyelisihi syariat Islam, itulah B yang diberkati atau jual beli yang diberkati. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah juga telah mengharamkan riba. Nah, kalau yang ini yang tentang wa kullu al-amal biyadih atau amalur rajul biyadih ini saya bisa memberi tambahan sedikit ya. Jadi dulu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan, kemudian menemui salah satu pemuda dari Ansor, dari kalangan Ansor. Kemudian pemuda itu tangannya bengkak, Ibu Lisa, ya Pak Mas Rizky dan lain sebagainya. Ya ada di sini ada Mas Abdul Karim Ibnu Khairuddin ya dan lain sebagainya ya teman-teman di sini yang ikut serta. Rasulullah menemui orang pemuda yang tangannya itu bengkak, tangannya itu membesar, tangannya itu abuh ya, istilahnya orang Jawa abuh ya, gede gitu. Kemudian Rasulullah tanya, "Ma arafiyadik?" Apa yang aku lihat, apa yang aku saksikan pada tanganmu itu? Kemudian orang itu menjawab, "Hadza asarul mishah." Ini itu ya Rasul, ini tanganku ini membengkak ini karena asar atau bekas aku bekerja. Adribu, aku memukul, aku macul ya, aku bertani, aku bercocok tanam, aku ngegrab, aku angkat-angkat, wa anfaqu ala iyali, dan aku menafkahi keluargaku dengan tangan ini ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ja'alaha yuqabbiluha, kemudian Rasul mengambil tangan itu, kemudian menciumnya dan mengangkat tangan tersebut, melambaikan tangan tersebut di hadapan para sahabat sekalian. Kemudian Rasul mengatakan, qailan hadhihi yadun yuhibbuhallah. Ini tangan yang dicintai oleh Allah. Nah, ini artinya teman-teman semuanya, kita perlu menggarisbawahi dulu ya, amalur rajul biyadih ini, pekerjaan seseorang yang dihasilkan dengan keringat tangannya sendiri ini sangat dianjurkan oleh Islam. Bahkan Islam itu adalah agama amal. Jadi al-Islam dinul amal, agama bekerja. Islam menyeru umatnya, memerintah umatnya, mendesak umatnya untuk rajin bekerja. Jadi Islam itu enggak meminta kita untuk sholat, kemudian setelah sholat keluntang, keluntung, kelular, kelulur, leda, lede, turah, turu, kemudian ngukur dipan ya, tiduran, leha-leha ya istilahnya. Enggak seperti itu. Kemudian menunggu mati, enggak ya. Tapi Islam memerintahkan kita, al-Islam yahutsu alaina li ajlil amal, an na'mal. Kenapa negara-negara Italia, mungkin juga di tempatnya Ustadz Rizky di Inggris, kemudian itu kok beda dengan negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Islam ya, negara-negara yang terkenal sebagai daulah an-namiyah, negara-negara berkembang. Negara berkembang itu kan isinya ngopi, kongka-kongko, ngudat-ngudut, ya kan, cerita ngalor ngidul, ya kemana-kemana gitu. Tapi negara-negara seperti Elmania, Jerman katakanlah, dikutip dalam kitabnya Yusuf Qaradawi itu tentang bagaimana umat ini berhadharah ya, berperadaban, ternyata orang-orang barat itu justru merefleksikan nilai-nilai Islam. Yahutsu 'alal amal. Al-amal istimrari, bekerja terus siang malam, pagi petang, mereka berpikir tentang productivity, berpikir tentang industrial, berpikir tentang bagaimana menggerakkan media massa. Tapi umat kita ini memang umat yang naimin, orang-orang yang tidur lelap, kemudian bangun-bangun ya cari makan, ngopi. Dia tidak ada istilahnya itu niat untuk bekerja, itu membangun peradaban, memakmurkan bumi ini. Kemudian wa kullu bai'in mabrur adalah setiap jual beli atau perdagangan yang diberkati. Nah, ini teman-teman semuanya, anak-anak muda, saya cepatkan aja ya. Kenapa harus berdagang gitu? Kenapa harus berdagang? Yang pertama, dagang itu adalah pekerjaan para orang-orang mulia. Dengan berdagang kita mampu menghasilkan sesuatu yang halal. Saya meskipun guru, saya meskipun mahasiswa, tapi sampingan saya ya saya tetap berdagang. Karena dagang itu buat kami
adalah amanatuddin, adalah amanat agama. Kenapa orang Islam malah cenderung tidak mau berdagang? Ini kemunduran Bu Lisa ya. Kalau kita lihat negara tirai bambu saat ini, itu bagaimana Xi Jinping itu, presiden Cina itu, dalam portofolionya, bagaimana orang-orang Cina yang di diaspora itu bisa menguasai tanda kutip ya bisnis ini ya. Nanti jangan heran Bu Lisa kalau di sini nanti ada orang luar dagang tempe, ada orang luar juga dagang nasi uduk ya, karena memang kita akan dibawa ke one single liberal market ya, sebuah market yang bebas, market yang siapa yang bisa berdagang, berkompetisi itulah ya. Jadi teman-teman kenapa harus berdagang? Karena berdagang itu satu amanat agama. Kemudian yang kedua, alasan kenapa berdagang ini? Yang pertama, pentingnya berdagang, banyaknya orang yang mengabaikan keberkatan berdagang. Ini saya singkat aja, 2 menit lagi Ibu, santai saja. Ya. Alasan kenapa berdagang, yang pertama, banyak orang mengabaikan keberkatannya. Wong dagangnya akeh berkate. Orang berdagang itu banyak keberkatan yang nempel di situ. Satu, yang biasanya mukanya masam atau tanda kutip memang fitrahnya rupanya atau wajahnya itu rapatio, katakanlah tidak terlalu murah senyum ya, karena dia dagang ya, dia mau nggak mau piye carane memasang wajah senyum ini ya, menebar senyum kepada pelanggan ya, kemudian buka toko bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang kedua kenapa berdagang ini Bu, ini saya ada kritik yang cukup konstruktif, kecenderungan banyak anak muda dewasa ini untuk mendapatkan pekerjaan di lembaga-lembaga pemerintah ya. Sepertinya tidak ada pekerjaan kecuali PNS ya ini. Ini saya tidak tahu ini doktrinnya penjajah mana, tapi yang jelas ini buat saya kok membuat hidup kita menjadi ruwet ya, seolah-olah la yajid al-aman, ora ono pekerjaan, ora ono gawean. Padahal secara mantiki ini tidak masuk akal. Enggak ada namanya enggak ada pekerjaan itu enggak ada. Asalkan you ingin bergerak, you obah, ya kita mau bergerak, insya Allah ada pekerjaan. Jadi kenapa berdagang? Karena yang lain, orang-orang anak-anak muda yang lain itu inginnya PNS gitu. Atau kalau enggak ada di PNS ya lembaga swasta lah gitu. Ini gitu saja dulu nggih Bu nggih. Tapi yang jelas kontrol syariat dalam berdagang memang orang dagang itu Ibu atau teman-teman semuanya, orang kalau berdagang ya ini saya harus terus terang memuji orang-orang yang pekerjaannya sebagai pedagang. Pedagang itu acceptability-nya paling tinggi. Peluangnya paling tinggi untuk mencapai derajat mutawakilin. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Berbeda dengan orang yang pekerjaannya PNS atau pegawai negeri. Atau karyawan, baik di lembaga negeri maupun swasta, atau buruh, atau guru ya. Guru seperti saya ini, ya mungkin tiap hari masuk pagi, pulang siang, wes tiap tanggal 1 dapat honor. Tapi beda dengan seorang pedagang. Pedagang itu saya beri contoh saja, katakanlah saya pedagang, pagi-pagi saya sudah buka kedai saya, buka warung kelontong saya, warung soto saya umpamanya ya, itu saya buka bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, waftah kulla abwabil khair, waftah abwabir rizq, ya Allah bukakan pintu rezeki bagi kami gitu. Sudah buka jam 8, jam 9 kok belum ada yang beli, dia menengadah ke langit lagi, ya Allah datangkanlah pembeli satu saja. Nanti ada pembeli satu, dongo lagi, berdoa lagi, ya Allah datangkanlah pembeli ya 2 atau 3 ya Allah. Nanti setelah itu dongo meneh gitu, doa lagi. Berarti gini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, peserta talkshow yang berbahagia yang dimuliakan Allah, pedagang itu orang yang paling cepat mencapai derajat mutawakilin, orang-orang yang bertawakal pada Allah. Karena dalam setiap amalnya, dalam setiap waktunya, dia selalu menyandarkan diri pada zat yang maha kuasa. Beda dengan pekerjaan yang lain. Guru itu tawakalnya kalau sertifikasi,
apalagi PNS itu juga sama. Dia kalau sudah wancine naik pangkat, kemudian gajian atau mungkin THR-an itu dia ndungone kenceng. Tapi kalau enggak berbeda ya, nuansa spiritualnya itu berbeda dengan pedagang. Ini saya sebutkan satu aja tentang ketawakalan yang terbaik ya, mencapai ketawakalan yang terbaik ada banyak sekali, tapi mengingat waktu karena ini bukan pengajian, jadi ya saya tidak boleh berpanjang kalam. Gitu saja nggih, Ibu Lisa, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya berharap teman-teman dan Ibu Mas Rizky juga selalu dalam penjagaan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz ya untuk materinya. Mencerahkan ya teman-teman, jadi tadi melengkapi gitu. Teman-teman dapat sharing pengalaman dari Mas Rizaldi, dilengkapi bahwa ternyata dalam Islam itu berdagang ataupun berbisnis itu juga sangat di-encourage gitu ya. Dan banyak doanya ya Ustadz ya, jadi kalau kita sebagai pedagang jadi banyak doanya gitu, karena kalau kita mungkin kalau teman-teman di sini yang masih pegawai gitu ya, PD-nya udah tetap gitu ya, jadi hari-hari ya take it for granted aja pekerjaannya gitu ya. Kalau berdagang hari ini mau ada berapa banyak pembeli gitu masih unpredictable ya teman-teman gitu. Nah mungkin tadi menarik sekali ya sharingnya dari Mas Rizaldi. Tadi Mas Rizaldi sempat sampaikan bahwa sepulang dari Inggris sebenarnya ada beberapa peluang ya Mas. Jadi selain es krim ada juga kayak tadi restoran segala macam. Tapi kenapa akhirnya memilih ke es krim gitu? Maksudnya apakah ada pertimbangan tertentu dan ya mungkin itu dulu Mas Rizaldi. Kenapa akhirnya milih es krim dibandingkan yang lain gitu? Mungkin bisa jadi inspirasi ke teman-teman gitu. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Jadi ketika saya punya beberapa opsi ya, waktu itu saya sebutkan aja opsinya adalah pertama Bolut Talas, buka di kota lain, restoran Sunda buka di kota lain, atau ini buka ini ya air mineral ya di daerah-daerah yang cukup sulit air gitu misalnya ya. Ada kan yang isi ulang air galon itu yang 5 ribuan per galon itu. Jadi ada beberapa gitu. Nah, ketika saya membandingkan beberapa opsi ini, saya susun semuanya nih. Termasuk yang paling yang saya susun adalah visibilitasnya, kelayakannya ya. Jadi saya ukur yang ini kelayakannya begini, yang ini kelayakannya begini, yang ini kelayakannya begini. Waktu itu ice cream menjadi yang paling layak. Pertama dari sisi apa namanya itu margin, ya dia paling menguntungkan gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika saya mencari akses untuk membangun sistem, ya misalnya ketika saya mau belajar bagaimana membangun restoran Sunda yang benar, yang bagus ya, bagaimana membangun pabrik bolu yang bagus, bagaimana membangun tempat kedai-kedai air mineral yang bagus, bagaimana membangun toko es krim yang bagus. Nah, itu saya pelajari semuanya. Nah, yang paling kelihatan bentuknya pada saat itu gitu ya, yang paling jadi kayak tadi yang diceritakan Ustaz Thorik, kan betul-betul kalau orang pedagang itu Muslim terutama ya, seorang pedagang Muslim itu dia akan selalu komunikasi dengan Allah gitu. Jadi ketika misalnya saya punya beberapa opsi, itu saya bicara dalam bahasa saya bicara dengan Allah gitu ya. Kira-kira mana ya Allah, mana yang terbaik itu. Kemudian Allah menunjukkan mana yang terbaik itu dengan cara memberikan informasi paling banyak terkait toko es krim waktu itu gitu. Jadi yang lain-lainnya saya coba pelajari, tapi ilmunya nggak datang-datang gitu. Tapi ketika saya mempelajari es krim, ilmunya ada. Jadi sebagai contoh adalah saya tiba-tiba kenal, gitu ya, lagi makan nasi goreng pinggir jalan, saya tiba-tiba kenal sama orang yang pernah bekerja di McD, saya jadi nyebut merek ya, pernah bekerja di McD. Saya tiba-tiba kenalan gitu, saya lagi di pikiran, lagi di kepala saya lagi kepikiran gimana ya cara bikin toko es krim gitu. Tiba-tiba ada orang yang makan nasi goreng sama saya di pinggir jalan, dia cerita bahwa saya dulu kerja di McD gini-gini. Ya udah, akhirnya saya kenalan, saya tanya di WA, saya ketemu di warkop waktu itu ngobrol ya, beli bahannya di mana sih, produksinya di mana, mesinnya apa gitu ya, apa skill yang dibutuhkan gitu. Nah, informasi terkait es krim ini menjadi informasi yang paling lengkap pada saat itu, dan akhirnya saya berpikir, oh ini mungkin petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang yang harus saya bangun adalah bisnis di bidang ice cream. Gitu Mbak Lisa. Insya Allah. Jadi memang ada istikharah juga ya berarti Mas Rizaldi ya menentukannya selain, jadi ini
melengkapi ya teman-teman, tawakal sama ikhtiar sama tawakal gitu ya. Jadi tidak saling menegasikan tapi saling melengkapi. Jadi bikin visibility study-nya juga gitu ya, dikumpulkan informasinya dan dilengkapi dengan sholat istikharah gitu ya, minta petunjuk sama Allah, Masya Allah. Nah, ini sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman. Silakan ya teman-teman, misalkan nanti ada yang mau tanya langsung juga boleh. Sebelum ke pertanyaan teman-teman, saya ingin ke Ustadz Thorik gitu ya, terkait dengan upaya tadi, Ustadz sebenarnya tadi sudah sempat disinggung ya, maksudnya terkait dengan memilih bisnis yang mana. Sebenarnya kalau dalam perspektif Islam itu bisnis yang paling bagus itu yang apa Ustadz? Yang memilihnya itu bisnis di sektor apa gitu? Iya. Kalau Yusuf Qaradawi guru saya itu ketika ditanya pekerjaan apa yang paling baik ya, yang paling bagus, yang paling afdol, beliau menjawab pekerjaan yang saat itu sangat dibutuhkan oleh umat. Ya, berarti kalau jualan ya jualan apa? Jualan yang saat itu dibutuhkan oleh umat, sangat dibutuhkan oleh umat. Kalau toh krisis minyak ya mohon maaf ya jualan minyak itu paling afdol gitu. Ya kalau kita katakanlah baru krisis beras ya jualan beras itu paling baik itu. Artinya di situ sangat dibutuhkan sifat kedaruratan dan sifat kemanfaatannya Ibu. Kalau pekerjaan yang paling baik itu juga Yusuf Qaradawi, kalau orang-orang kan ulama-ulama lain kan bicaranya kan pedagang. Pedagang itu adalah pekerjaan paling baik. Kenapa di situ paling baik, penuh keberkatan. Kemudian kita juga ada misi dakwah di situ. Saya yakin sekali bahwa kita ini bisa memeluk agama Islam di Nusantara ini karena fadilah atau keutamaan para pedagang Ibu. Jadi di sektor apa? Sektor di mana nilai kemanfaatan paling tinggi. Jadi nilai kemanfaatan dan kedaruratannya paling tinggi. Ya kalau sekarang saya nggak bisa menyontohkan, mungkin dari pendekatan atau perspektifnya Mas Rizky sebagai pelaku bisnis yang cukup besar gitu ya, itu bisa lah ya. Tapi pengalaman nggih ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya ada beberapa teman, dia juga salah satu pengusaha besar ya di Solo ini ya, pengusaha besar, cuma kongko-kongkonya ngetehnya sama saya. Tapi kalau profesinya beda-beda. Bedanya kalau dia itu ya adalah model-model pengusaha, tapi yang jelas gini, mereka itu piye carane, bagaimana caranya tetap menebar kemanfaatan itu Bu, dengan usahanya itu ya. Paling tidak mengentas kemiskinan, kemudian mereka juga sadar akan zakat, sadar akan infak, sadar akan memberikan uluran tangan kepada mereka yang fuqara dan masakin. Jadi kembali ke pertanyaan Ibu Lisa tadi, secara singkat, sektor mana? Ya sektor yang memberi atau memiliki nilai kemanfaatan dan kadar kedaruratan yang paling tinggi. Itulah yang paling the best ya, the most wonderful itu. Baik. Nah, jadi teman-teman yang masih cari peluang bisnis apa kira-kira ya gitu. Jadi teman-teman bisa observasi sekeliling ini lagi butuh apa gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat opportunity-nya nih tadi bagaimana juga yang disampaikan sama Mas Rizaldi. Nah, saya balik lagi ke Mas Rizaldi ya. Ini teman-teman silahkan ya pertanyaannya boleh di-drop di chat box. Sebelum kita ke pertanyaan teman-teman, Mas Rizaldi boleh sharing nggak sih up and down-nya seperti apa gitu pengalamannya Mas Rizaldi tadi ya sudah sempat sampaikan juga dari 50 toko terus sekarang 32 ya Mas ya gitu. Itu gimana ketika tetap menjaga semangatnya gitu ya ketika terhantam tantangan seperti itu, how to deal gitu ketika ada challenge di depan mata. Oke, baik. Up and down ya. Jadi kalau ditanya itu selalu ada sepanjang perjalanan bisnis ya. Jadi teman-teman yang baru mau mulai bisnis ya, jadi harus tahu bahwa up and down yang tadi disebut sama Mbak Lisa itu adalah sudah jadi nature, sunatullah dari berbisnis gitu. Jadi jangan kira hanya akan mendapatkan untung saja sepanjang jalan, bahwa di sepanjang jalan kita berbisnis itu juga akan ada naik turunnya gitu ya. Nah, salah satu masalah dan tantangan yang paling sering muncul di dalam bisnis, terutama di bawah ya, bisnis, saya sebut bisnis di bawah itu maksudnya adalah di sektor yang tidak terlalu formal ya, karena sektor yang saya usahakan juga sektor semi formal, kita mempekerjakan orang gitu ya.
kemudian kita berdagang di kampung-kampung gitu ya. Jadi semi formal begitu. Nah, yang menjadi tantangan utama itu adalah manusia sebenarnya, Mbak Lisa ya. Aspek manusia dalam arti aspek karyawan itu menjadi yang paling menantang kalau di bisnis saya. Misalnya membangun kepercayaan gitu ya, gimana kita bisa mempercayakan orang dan sebagainya. Nah, kalau di situ jadi pebisnis itu harus selalu waspada gitu ya. Harus selalu waspada melihat ada celah di mana. Nah, misalnya tadi saya bilang, saya lihat celahnya ada di aspek manusianya, di aspek karyawan. Itu harus gercep tuh, harus lihat, oh, ini begini, masalahnya begini, solusinya begini, diskusi sama teman-teman gitu ya, sama tim gitu. Jadi penting banget ketika tadi yang menjadi yang menjadi tameng utama ketika menghadapi krisis itu adalah rekan. Jadi penting banget. Tadi kan saya bilang ya, ketika mau membangun bisnis, aspek paling penting salah satunya adalah people. Ya, kita dari awal ngerekrut teman untuk menjadi mitra bagi hasil kita, bukan karyawan loh ya, bukan sekadar karyawan, tapi yang membangun mitra bagi hasil dengan kita, bagi saham. Yang tadinya 100% perusahaan ini punya saya bagi hasilkan dengan teman-teman saya gitu ya, yang saya percaya. Oke, kamu 20%, kamu 20%, kamu 20% misalnya. Nah, orang-orang ini saya ajak menjadi pemilik perusahaan. Gitu. Dan orang-orang yang saya ajak masuk ke dalam perusahaan, mereka akan membawa rezeki mereka ke dalam perusahaan, gitu. Ya, misalnya yang satu rezekinya ya katakanlah 2 miliar, rezekinya 3 miliar, itu dibawa semua ke dalam perusahaan. Jadi jangan merasa ketika kita membagi kepemilikan perusahaan terus menjadi berkurang rezeki kita, itu enggak banget ya. Justru dengan ngajak orang masuk ke dalam perusahaan kita akan menambah rezeki perusahaan kita gitu. Dan itu saya merasakan sekali. Makin banyak orang yang saya bawa ke dalam perusahaan, makin banyak rezeki yang datang ke dalam perusahaan gitu. Nah, jadi yang menjadi banyak sekali tameng-tamengnya ketika menghadapi krisis, tapi Mbak Lisa, kalau saya ditanya apa tameng utama dalam menghadapi krisis, itu adalah partner bisnis yang sama-sama berorientasi pada keberkahan. Gitu. Jadi enak kalau punya teman-teman sama-sama berkah, sama-sama nyari berkah ya, dalam arti kita nih pebisnis, yang terutama pebisnis muslim dan berorientasi ketuhanan, berorientasi kepada mencari ridha Allah, itu takut banget berbuat sesuatu yang bisa menghalangi ridha Allah, takut banget. Mau gosip dikit aja gitu, itu jangan-jangan nanti pintu keberkahannya ketutup nih gitu. Dan itu kerasa, misalnya saya melakukan satu kesalahan kecil yang saya anggap itu sebagai maksiat kepada Allah, itu kerasa nanti tiba-tiba ada masalah di perusahaan gitu misalnya. Dan sebaliknya ketika saya melakukan amal soleh yang dalam hal ini adalah menyenangkan hati Allah gitu, menyenangkan Allah, itu juga langsung kerasa di dalam bisnis gitu. Wah, tiba-tiba ada kemudahan, tiba-tiba ada mitra baru, ada klien baru misalnya begitu. Gitu Mbak Lisa kurang lebih. Baik, Masya Allah. Jadi ini related ya sama pertanyaan dari Mbak Fadila. Saya menuju ke pertanyaan teman-teman, ke Ustadz Torik tadi, hubungan antara owner, kalau tadi Mas Rizali nyebutnya mitra ya Mas ya, bukan karyawan gitu ya. Nah sebenarnya ini pertanyaannya Mbak Fadila untuk Ustadz Torik, bagaimana sebenarnya dalam Islam itu perspektif antara hubungan owner sebagai pebisnis dan karyawan gitu ya, kalau idealnya seperti apa gitu, karena pada faktanya tuh biasanya ya owner ataupun pemiliknya gitu yang diagungkan ya, bahasanya mungkin yang dihormatin kayak gitu ya, padahal kan mestinya seperti apa dalam Islam itu, Ustaz? Iya, Ibu Lisa dan teman-teman semuanya, ada satu hadis Nabi, ya redaksinya kecil sekali, pendek, singkat, bunyinya innama tunsoruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kamu itu dimenangkan, dimuliakan, ya dijayakan karena orang-orang du'afa, orang-orang lemah di sekeliling kamu itu. Kamu bisa jadi katakanlah direktur di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga, itu karena karyawan-karyawatimu berjuang sungguh-sungguh. Kamu bisa menjadi CEO perusahaan karena karyawan-karyawatimu, orang-orang di sekelilingmu, dari mulai tukang cuci, security, satpam, kemudian bersih-bersih, pegawai-pegawai tetap, pegawai-pegawai tamu, dan lain sebagainya, itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi kamu dimenangkan itu berkat karyawan-karyawanmu, orang-orang duafa yang loyal kepadamu, yang setia kepadamu, yang punya komitmen kepadamu. Jadi nyuwun ngapunten, jadi saya mohon maaf, saya punya banyak teman pengusaha, alhamdulillah dari mulai yang perlintis sampai yang biasa ada semua Ibu.
Tapi saya ingin menyebutkan yang sederhana saja. Saya punya teman yang sama karyawan-karyawatinya itu sangat care, sangat peduli, sangat peka, sangat sensitif, sangat responsif. Kalau ada yang sakit, ada yang bagaimana itu ditolong. Dan dia juga rajin ke masjid. Penampilannya biasa, Bu Lisa. Penampilannya itu malah pakai kaos oblong, pakai topi biasa, kayak tukang parkir gitu. Tapi you kalau tahu isi saldo di banknya ya, itu mungkin geleng-geleng ya. Ini orang punya bermiliat-miliat ya, belasan puluhan miliar, tapi kok nyuwun ngapunten penampilannya biasa, tapi sangat care ya, sangat peduli menghormati karyawan-karyawatinya. Ada satu hadis riwayat Bukhari, salah satu ana khosmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang aku akan menjadi musuh mereka kelak di hari kiamat. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah orang yang tanda kutip katakanlah punya karyawan, ya, tapi dia lupa akan haknya, menggajinya. Ya, keringatnya sudah menghilang, artinya dia masalah keringat ini bahasa nggih Bu nggih. Artinya tergantung pada kontrak yang diambil. Kalau memang gajinya itu bulanan ya bulanan. Jangan sampai 2 bulan, 3 bulan, sampai setengah tahun dirapel itu. Termasuk guru-guru honorer ya. Guru-guru honorer di Indonesia itu kan bulanan, harusnya kan bulanan, tapi kenyataannya 3 bulan. Ini adalah zulm. Ini adalah zulm, hadhi zulm. Ini adalah perilaku yang tidak adil, Bu. Perilaku yang tidak mensejahterakan. Ini forum ini harusnya gitu, memperjuangkan kaum-kaum duafa itu. Pedagang kaki lima itu bagaimana dapat tempat, bagaimana mereka dagang itu dengan aman gitu. Ya, kembali ke pertanyaan adiknya tadi ya dari Mbak Fadilah Thania ya. Fadilah Thania. Tapi kenapa pedagang atau owner itu selalu diagungkan? Karena kita ini ya nggak tahu ini ilmu dari mana, peradaban dari mana. Kalau peradaban Islam harusnya stand tall, ya harusnya itu on the same travel. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nggak ada ya, meskipun ya memang benar, meskipun kita majikan, meskipun kita owner, meskipun kita pemilik lapangan pekerjaan, tapi Rasulullah mengancam kita manakala kita tidak memberikan haknya atau bahkan merendahkan, menzolimi dia. Jadi orang yang mau bekerja dengan tangannya Ibu itu mulia daripada ngatung, ngemis ya, minta-minta fulan kasihani saya, fulan kasihani saya. Itu lebih baik orang yang bekerja keras ya, membanting tulang, peras keringat, dia untuk sesuap nasi. Sebenarnya rezeki itu Ustadz Mas Rizky, namanya rizki itu ya. Jenengan kan namanya rizki juga ya. Rizki itu artinya lukmatul aish. Lukmatul aish itu semangkok nasi atau sesuap nasi untuk kita bertahan hidup. Sepotong roti untuk kita bertahan hidup. Makna hakikinya itu. Ya, kemudian berkembanglah rezeki itu ya istri yang solehah, kemudian anak yang soleh, pekerjaan yang baik, teman yang soleh, solehah, itu semuanya rezeki. Ilmu yang bermanfaat juga rezeki. Tapi aslinya, aslu rezeki itu adalah lukmatul aish. Sebongkah nasi atau sesuap nasi untuk bertahan hidup. Jadi adikku Mbak Fadila, ini kenapa yang diagungkan, yang owner, saya kira itu tidak tepat. Harusnya satu dengan yang lain hubungannya adalah sama ya. Saya butuhkan. Parah ya Ustadz ya. Baik. Itu dulu nggih. Siap Ustadz. Nah ini jadi mungkin dari yang belum ideal gitu ya, makanya Talkshow Falah Finansial kita mencoba menghadirkan perspektif bagaimana dari perspektif Islam gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita menemukan dalam realita atau hal-hal di sekeliling kita belum ideal, kita bisa shifting gitu ya pelan-pelan gitu. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya dari Mas Rizaldi sama Mas Gofar ya. Ini saya gabungkan untuk Mas Rizaldi. Terkait dengan tadi Mas Rizaldi sampaikan untuk yang pertama tadi kan membangun brand gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk membangun brand untuk bisnis startup, lalu strateginya bagaimana agar bisa sustain gitu. Jadi ini termasuk dalam strategi, saya gabungkan pertanyaan dari Mas Gofar itu untuk gimana tahu pasarnya gitu ya. Mungkin ini bagian dari strategi yang dipikirkan oleh Mas Rizaldi waktu memilih bisnis es krim ini. Silakan Mas Rizaldi. Oke, baik. Jawabannya sama ya dari dua pertanyaan itu, yaitu sesuatu yang sangat saya junjung tinggi di bisnis saya, yaitu yang namanya benchmarking ya. Ada juga di bawah tadi ada
ada yang bertanya ATM amati tiru modifikasi ya. Itu ada juga, ada adigium dalam bahasa Inggrisnya, those who don't imitate, they don't produce, they produce nothing. Mereka yang nggak mau mengimitasi, mereka tidak akan menghasilkan apa-apa, gitu ya. Kemudian di bisnis juga kita diajari ATM amati, tiru, modifikasi. Saya di bisnis saya selalu bilang benchmarking, mencari sesuatu yang menjadi benchmark, yang menjadi contoh. Nah, ketika saya mau mendirikan bisnis ini dulu, ya, saya sudah terpikir kan ketika akan mendirikan bisnis es krimnya ketika saya masih sekolah dulu di Inggris, itu saya sudah terpikir untuk mendirikan bisnis es krim salah satunya kan. Nah, sehingga menjadi salah satu aktivitas saya adalah mengunjungi toko es krim gitu. Jadi saya sengaja nyari di Google Maps di mana ada toko es krim gitu ya. Di mana ada toko es krim. Kemudian saya cari reviewnya, mana yang reviewnya bagus, itu sengaja saya datangi. Saya datang ke tokonya, saya nggak langsung masuk. Saya berdiri ya di depan toko itu bisa sampai 1 jam untuk memperhatikan toko itu. Apa yang bikin rame ya? Warnanya kah? Tata letak tokonya kah? Atau bagaimana? Itu saya perhatikan betul. Apakah lebar tokonya pakai kaca atau tidak? Mejanya menghadap mana? Itu semua saya perhatikan betul-betul. Karena saya mau benchmarking tadi. Saya mau meniru apa yang membuat toko es krim tersebut berhasil. Gitu ya. Walaupun saya beli es krimnya tapi nggak saya makan karena es krim itu kan tidak halal ya kalau bukan di negeri Muslim gitu. Es krim itu bisa mengandung gelatin ya, gelato itu mengandung gelatin ya. Jadi saya tetap beli gitu cuman untuk tahu bagaimana penyajiannya gitu ya, tapi tidak saya makan gitu. Di Indonesia juga begitu. Kalau saya dengar ada bisnis rame begitu ya, itu sengaja saya datangi gitu ya. Saya duduk, saya nongkrong di seberang jalan, saya perhatikan tokonya, lihat apa yang membuat dia ramai gitu kan. Nah, itu saya pelajari dan kemudian saya coba adopsi di dalam bisnis saya gitu. Itu jadi benchmarking gitu. Nah, termasuk pertanyaan dari Mas Gafar tadi, tahu dari mana es krim itu ada marketnya gitu. Nah, sama saya juga melakukan benchmarking di Indonesia. Yang membuat saya yakin es krim itu akan laku adalah ketika pada saat pulang dari Inggris, saya liburan sama keluarga ke Jogja. Kalau kalian tahu di Malioboro itu di tengah-tengah ada Mall Malioboro. Kemudian di lantai 1 Mall Malioboro itu di pojok kanan ada kedai es krim McD. Nah, hotel saya waktu itu dekat situ ya. Begitu saya keluar hotel ngelihat ada orang mengular ngantri ya. Mungkin antriannya bisa sampai 50 meter, saya ingat betul gitu. Ngantri sampai 50 meter, saya telusuri ini ngantri apa. Begitu saya lihat es krim. Aha, saya bilang betul aja kan. Pantesan Allah selama ini, dalam hati saya mengatakan, pantesan selama ini Allah seperti memberi petunjuk ke saya bahwa kamu bisnis es krim aja gitu. Dikasih ilmunya gitu ya. Termasuk dikasih contoh sama Allah ketika saya ke Malioboro ngelihat orang ngantri beli es krim McD gitu. Jadi jawabannya sama, benchmarking. Untuk membangun branding, saya benchmarking, misalnya saya lihat toko es krim, warna apa yang mereka pakai. McD misalnya saya lihat mereka pakai warna kuning dan merah, itu saya adopsi di dalam bisnis saya, warna kuning dan merah. Saya baca juga gitu ya di artikel-artikel psikologi, bahwa warna kuning dan merah itu efek psikologinya bagaimana terhadap pembelian misalnya. Cocok tidak dengan market utama saya, yaitu remaja misalnya gitu. Jadi jawabannya adalah benchmarking. Begitu Mbak Lisa. Siap, terima kasih Mas Rizaldi ya. Jadi teman-teman ini ya perlu banyak observe ya, ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi, benchmarking gitu. Jadi kita lihat ke sekeliling kita gitu ya. Tadi seru juga ya Mas Rizaldi, berarti suka mengobservasi juga ya Mas ya, sebelum mulai diamatin gitu, yang rame gitu ya, dan bukan cuman sesama benchmarking ke sesama es krim ya Mas ya. Iya betul. Bisnis yang apa rame, aja. Yang rame itu apa sebenarnya gitu ya, diobservasi. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Bella ke Ustadz Tariq. Tadi sempat disinggung ya Mas Rizaldi terkait dengan ATM, dan itu normal sebenarnya gitu ya dalam proses membangun bisnis begitu. Nah biasanya ini pertanyaannya Bella, biasanya rata-rata tuh kalau anak fresh grade gitu ya, rekomendasinya adalah kerja dulu biar tahu rasanya jadi karyawan tuh seperti apa. Baru nanti kalau mungkin tadi Mas Rizaldi juga sampaikan ngumpulin modalnya gitu ya, kalau udah cukup baru buka usaha sendiri. Nah, itu kalau dari perspektif Islam gimana Ustadz? Maksudnya apakah maksudnya ketika kita itu ya udah memulai bisnis semenjak sedini mungkin gitu ya, nggak perlu nyobain dari karyawan atau nggak apa-apa gitu, cari pengalaman dulu baru nanti shifting jadi pebisnis gitu. Bagaimana Ustadz? Saya kira itu tajribah ya Ibu Lisa ya.
tajribah itu eksperimen dari individu-individu yang variatif ya. Terkadang juga ada juga yang tadi dikatakan Mas Rizky, bapaknya katakanlah tidak pedagang, tapi karena dia sekolah di katakanlah manajemen perdagangan atau manajemen kewirausahaan ya. Kemudian setelah lulus dia nggak perlu jadi karyawan, langsung mencoba praktek gitu. Saya kira itu apa ya, variatif ya. Bisa orang kerja dulu untuk jadi karyawan, cari pengalaman. Tapi yang jelas begini Bu, dalam berdagang itu ada dhawabit syar'iyah, kontrol syar'i ya. Atau kalau kita bisa mengenal mahfudhah dalam bahasa Arab itu al-ilmu qablal amal. Ya, ilmu itu sebelum amal gitu. Sebelum bekerja, sebelum berdagang, paling enggak orang itu ada ilmunya. Di kampung saya Ibu, itu Bupati Boyolali itu sampai ke kampung saya karena kampung saya itu dianggap sebagai kampung pedagang wong cilik ya. Jadi dengan modal 300.000 bisa bikin kios-kios kecil, tapi yang jadi investor itu luar biasa Ibu. Ini bayarnya hanya 300.000. Kalau dari teman-teman ada yang punya sangkutan hutang dengan bank-bank plecit ya, bukan lembaga keuangan resmi ya. Bank plecit itu ya semacam rentenir gitu. Bilang saya lunasi. Nanti you bayar ke saya tanpa ada sedikit bunga apapun gitu. Terus di mentoring Ibu ya. Saya kira dalam berdagang itu butuh mentoring ya. Butuh katakanlah teman pembimbing, ya surrounding people-nya itu harus ada. Artinya yang mengarahkan, terus kemudian katakanlah tadi ada follow the money, ya orang Indonesia kan laku sedikit aja langsung tuku bebek goreng ya. Wah ya itu ya model-model kayak gini randang-randang sugih, istilahnya enggak cepet kaya ya Ustadz Rizky ya. Artinya kita memang tidak ada larangan untuk kaya, tapi umat ini diseru oleh agama untuk kaya, menjadi tangan di atas itu. Jadi saya juga mendukung kalau Bu Lisa sugih ya, kemudian Ustadz Rizky miliarder gitu ya, saya dukung juga. Nanti saya disuntik dana gitu kan malah alhamdulillah gitu kan. Nah ini bercanda saja. Gitu Ibu. Jadi kembali ke pertanyaan jenengan. Enggak apa-apa di feedback aja enggak apa-apa. Saya relax aja kok. Dari pertanyaan jenengan tadi apakah perlu bekerja atau tidak? Saya kira ya tergantung suratan takdir seseorang. Ya, kalau takdirnya memang kembali langsung mencoba bisnis ya kenapa tidak? Why not gitu. Tapi yang jelas dengan ilmu loh ya. Dagang tanpa ilmu ya padha wae. Seperti tapi teman-teman, saya ada pengalaman, jangan pernah bermain jual beli saham di pasar trading itu. Artinya ya mohon maaf saja, saya ya agak kecewa sebenarnya. Tapi yang jelas lebih baik dagang yang ceto di mata ya. Ya, tapi kalaupun mau dagang ya situ ya silakan. Tapi yang jelas kalau saya rekomendasinya yang ya dodol bakso, dodol mie ayam, dodol es krim seperti itu tadi aja lah ya. Daripada yang itu saya kira satu regulasi di RI Republik Indonesia ini juga belum begitu aman. Jadi teman-teman nasabah lebih baik dipakai untuk jual beli tanah atau apa gitu Ibu. Jadi yang real sektor ya Ustadz ya. Itu dulu aja ya daripada dangerous ya medeni. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah ini seru sekali ya sebenarnya diskusinya. Cuman karena keterbatasan waktu kita sudah sampai di akhir, teman-teman boleh dibantu untuk isi daftar hadirnya. Jadi nanti ke depan teman-teman bisa dapat infonya juga via email. Dan buat teman-teman yang belum follow di Instagramnya Falah Finansial, boleh juga klik di link tree-nya. Itu teman-teman bisa juga follow dan juga join grupnya ya. Kita ada 2 grup WhatsApp dan juga ada grup Telegram juga. Nah mungkin untuk closing statement saya akan berikan kesempatan kepada Mas Rizaldi lalu ke Ustadz Thorik gitu ya untuk menutup sesi talkshow kita pada sore hari ini. Silakan Mas Rizaldi. Baik. Dari saya sih apa ya, jadi tertariklah gitu ya kepada bisnis gitu ya. Jadi kalaupun sekarang walaupun tidak dalam waktu dekat gitu ya, jadi
habiskan waktu. Kalau sekarang misalnya berencana bekerja dulu 1 tahun 2 tahun, ya silahkan bekerja. Tapi ketika malam dirancang ya kira-kira mau bisnis apa, KPI-nya seperti apa, sistemnya seperti apa, dan hajat itu dihidupkan gitu ya. Hajat itu di dalam hati itu selalu dihidupkan bahwa ya Allah saya ingin usaha, ya Allah saya pengen punya bisnis gitu ya. Orang kalau punya hajat seperti itu, bangun di sepertiga malam itu mudah gitu ya, karena banyak yang dia mau dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hajat untuk punya bisnis itu harus dipelihara, disuburkan, sambil tadi disiapkan ya sistemnya, orang-orangnya, modalnya itu disiapkan dalam waktu yang kalian rancang 1-2 tahun, nyari modal, bangun sistem, nyari orang, kemudian nanti 2 tahun rilis misalnya begitu. Gitu Mbak Lisa, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Rizaldi ya untuk sharing ilmu dan pengalamannya. Semoga bisnisnya lancar dan senantiasa dalam keberkahan Allah ya, Mas ya. Nanti kapan-kapan saya juga pengen ajak anak saya ke cabang yang di Depok ya, Mas ya. Masih buka ya yang di cabang di Depok ya? Buka insya Allah. Masya Allah. Baik, saya persilahkan Ustaz Thariq untuk menyampaikan closing statement-nya kepada teman-teman yang hadir. Ya, dalam 1 menit Ibu, ya kepada adik-adik saya, ya, teman-teman sekalian, para hadirin hadirat, ya please ya jangan alergi dengan dagang, ya. Angger dagang cah nom izin. Kalau anak muda dagang kok malu ya. Padahal dagang itu menjadi sulbidin, menjadi tulang punggung agama, menjadi amanatuddin, menjadi amanat agama. Agama itu tegak, agama itu bisa tersebar, lestari, bestari, ya indah itu karena para pedagang-pedagang yang tanda kutip dalam dagangnya dia juga membawa misi-misi dakwah. Jadi teman-teman ya please itu tirulah orang-orang Cina itu loh. Kenapa dia malah gemar dagang ya? Kita hendak ya. Itu kenapa ya? Wong Islam sendiri senengane nongkrong, kopinan, jajan, kongko-kongko, tapi nak kon dodolan isin. Ya, murid-murid saya juga gitu Ibu, ya di sekolah ya isin, dagang isin, padahal enggak malu. Ya, beberapa teman termasuk Ustadz Sidik itu dulu waktu di Kairo, beliau itu hebat loh ya. Berani dagang risol di tempat-tempat keramaian tanpa ada rasa gimana gitu Bu. Artinya dagang itu halal, mencari nafkah rezeki dengan kasbil halal itu di mata Allah mulia. Yang saya katakan tadi, tangannya itu tangan yang dicintai oleh Tuhan, dicintai oleh Allah. Dan dagang prinsipnya jangan sampai nanti kalau sudah jadi pembisnis besar, di peringatan saya tadi basyiro ya, memberi kabar good news, tapi juga wanadhiro. Saya mengingatkan adik-adikku, rekan-rekanku sekalian, kalau nanti sukses jadi pengusaha sukses, jangan sampai memalingkan dari mengingat Allah ya. Tetap berlaku zuhud ya, berlaku adil dan terus ingat Allah. Jangan sampai biasanya Ustadz Mas Rizky kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Orang itu melampaui batas manakala status ekonominya itu berubah. Saat ini mungkin masih 3 juta, 5 juta ya biasalah. Makan kopi atau makan di pinggir jalan biasa. Nanti kalau udah bermiliat-miliat, wah itu sudah melampaui batas. Cenderung melampaui batas. Nah ini saya ingatkan, Allah, Gusti Allah tidak remen, tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Dagang terus lali rasolat. Dagang terus kemudian dia berlaku berkacak pinggang kemelinti, pedeteng, perlinte, ya dan lain sebagainya. Gitu saja Bu. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Jadi teman-teman terima kasih banyak ya. Semoga mendapatkan banyak manfaat dari sesi talkshow pada sore hari ini. Teman-teman dapat sharing terkait dengan pengalaman dan juga gimana kita menjalankan bisnis, memulai bisnis dengan perspektif Islam gitu ya. Semoga aktivitas dan rencana bisnis teman-teman dimudahkan dan diberkahi Allah. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Muhammad Rizky Rizaldi dan juga Ustadz Thariq yang sudah menyampaikan materi dan juga sharing kepada teman-teman yang hadir. Semoga sesi hari ini memberikan banyak berkah dan juga manfaat. Kita tutup talkshow pada sore hari ini. Saya Lisa Lisdiana dan segenap tim panitia. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bulan depan insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizaldi dan Mas Terima kasih Thariq. Mbak Lisa, Ustadz Thariq.